Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan penggiat panel surya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mendesain rangkaian kontrol Automatic Transfer Switch atau ATS dengan sumber energi dari PLTS dan dari PLN. Nah, rangkaian ini dengan prioritas dari PLN dan dari PLTS dan PLN hanya sebagai backup. Ya, kalau sumber energi PLN habis, maka PLN akan mengganti. Rangkaian kontrol ini cukup sederhana, handal, dan biayanya cukup murah, dan sudah saya implementasikan di tempat kami. Sudah hampir 3 bulan, tidak ada trouble sama sekali, cukup bagus sehingga cukup handal. Nah, bahan baku atau material yang kita gunakan di dalam desain ini adalah terbagi dua bagian. Yang pertama adalah bagian untuk sumber energi solar panel yang sudah saya jelaskan di video kami sebelumnya, yaitu terdiri dari PV, kemudian SCC dengan spesifikasi 24 volt input 60 ampere, kemudian 2 buah baterai 2 kali 170 Ah, kemudian MCB 2 pul untuk pengaman PV dan pengaman baterai. Kemudian inverter dengan spesifikasi input 24 volt dan outputnya adalah 220. Juga ada komponen tambahan berupa kabel PV dan aksesoris ya. Ini rangkaian kontrol dari sumber energi solar panel. Kemudian bagian kelompok kedua adalah kontaktor dengan spesifikasi yang memiliki minimal 2 NO, kemudian 2 NC ya. NO itu namanya kalau posisi off itu normally open, dan NC itu namanya normally close. Kemudian yang kedua adalah MCB 2 pul atau 1 pul. Kalau 2 pul lebih bagus, 1 pul juga tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah relay 220. Yang ketiga adalah relay 24 volt, lampu indikator, kabel kontrol, dan LVD ya. Itu adalah komponen bagian dari ATS-nya. Nah, dalam diagram gambar ini saya sudah desain rangkaian kontrol ATS dengan dua sumber energi dari PLTS dan PLTN. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Ya. Di sini adalah PV solar panel yang kita rangkai sesuai dengan gambar atau video yang sebelumnya. Tadi dari beberapa komponen PV yang berbeda-beda, tapi kita rangkai dengan jari paralel sehingga mencapai nilai atau hasil yang optimal. Kemudian dari PV ini kita hubungkan ke SCC 60 ampere melalui dengan pengaman MCB 2 pul ya, 2 pul. Masing-masing MCB ini adalah 40 ampere. Kemudian dari PV ini adalah dari SCC ini masuk kepada inverter ya. Inverter dengan kapasitas 3000 VA ya, 3000 VA. Keluar dari inverter ini adalah tegangan 220 AC. Kemudian dari baterai ini adalah 2 kali 110 Ah dengan yang kita pasang secara seri hingga menghasilkan tegangan sebesar 24 volt ya. Ini rangkaian PLTS-nya. Kemudian rangkaian untuk ATS-nya sendiri adalah di bagian komponen bagian ini ya. Nah, tadi sudah di atas saya sebutkan bahwa ada bahan atau material namanya
kontaktor. Nah, ini ada simbolnya seperti ini, kontaktor K1 kita sebut sebagai K1. Kemudian ada relay R1, ini fungsinya sebenarnya hanya untuk mengontrol atau membuat lampu indikator apakah yang berjalan itu dari PLN atau yang berjalan itu dari PLTS. Kemudian satu lagi adalah R atau relay R untuk mengendalikan atau mengontrol daya energi dari baterai. Kalau energi baterai ini adalah sudah kita discharge dengan tegangan sampai dengan 24 volt, maka LVD ini akan memutuskan relay, dan relay ini akan memutuskan kontaktor K1 sehingga yang akan bekerja adalah PLN. Nah, di gambar ini saya jelaskan kontaktor dulu ya. Kontaktor K1 ini terdiri dari 2 NC maupun 2 NO. Nah, 2 NO nya ini dipakai untuk menyambung kepada sumber PLTN. Kemudian yang NO ya, yang NC ini dipakai untuk sumber energi dari PLTN. Nah, sebelum PLTN masuk ke kontaktor ini kita amankan dengan MCB 20. Ini lebih bagus. Tetapi kalau menggunakan terpaksa menggunakan ada 1 pool juga tidak masalah. Yang kita amankan adalah jalur lainnya. Rekan-rekan semua, cara kerja dari rangkaian kontrol ini adalah sebagai berikut. Ya. Apabila PLTS mendapat sinar matahari atau PV sinar matahari sehingga menghasilkan tegangan dan arus yang akan mengalir ke SCC, dan dari SCC ini akan mengecas aki yang ada di bawah ini, yaitu aki 2 kali 170 Ah. Dan apabila tegangan itu sudah mencapai tegangan setting yang kita berikan, yaitu 26, kalau on-nya 26, maka relay R1 ini akan mendapat tegangan dari LVD, dan relay ini akan menggerakkan kontak relay 59 yang berasal dari kontak relay DC ini. Nah, apabila kontak ini on atau tertutup, maka akan menggerakkan kontaktor K1 ini akan mendapat tegangan sehingga kontaknya atau kumparannya akan mendapat tegangan sehingga akan menggerakkan kontaknya, sehingga kontak K1 K2 ini akan terbuka, dan kontak 21 22 3133 yang merupakan kontak NC ini akan terbuka, sehingga yang akan mendapatkan arus yang akan mengalir adalah berasal dari inverter. Nah, inverter ini keluar dengan tegangan 220 dan menggerakkan K1 ya, menggerakkan K1. Kemudian setelah menggerakkan K1, maka kontak tertutup dan akan mengalir energi atau sumber energi dari inverter yang 220 ke beban 220 AC. Nah, begitu apabila energi surya pada saat sore hari itu energi surya tidak mendapatkan energi dari matahari, maka otomatis tegangan pada baterai akan semakin turun dan akan mencapai level off-nya, yaitu bisa kita setting level off-nya itu kira-kira bisa 24, bisa 23. Nah, apabila kita setting 24, maka akan pada saat tegangan aki ini mencapai 24, maka LVD ini akan off dan relay R1 ini akan off, sehingga akan memutus tegangan K1, sehingga K1 ini akan kembali terbuka dan K2 ini akan menutup, sehingga sumber energi akan beralih kepada PLN, sumber PLN secara otomatis. Nah, begitu juga kelebihannya bagaimana kalau rangkaian ini? Kalau rangkaian ini kelebihannya adalah kalau inverter ini ada problem atau rangkaian inverternya ini ada problem sehingga tidak menghasilkan energi, itu maka secara otomatis kan tidak mengeluarkan
tegangan 220 sehingga otomatis K1 ini akan off, ya, akan off sehingga PLN yang berjalan. Begitu juga kalau ada trouble biasanya terjadi itu ada dua kemungkinan, ya. Trouble-nya adalah kemungkinan inverter atau ini kelebihan daya, kelebihan tegangan dari SCC sehingga mencapai level tinggi yang melebihi dari keaman dari inverter ini, sehingga pengaman inverter akan berjalan dan akan meng-off-kan inverter, ya itu. Nah, inilah cara kerja dari rangkaian ini, dan juga kehandalannya bagaimana atau kelebihannya bagaimana. Bahwa kelebihannya adalah rangkaian ini tidak ada jeda. Begitu inverter ini on, maka otomatis langsung akan mengalirkan ke beban tanpa jeda. Begitu juga apabila inverter ini off, listrik ini akan mengalirkan kepada juga beban AC dengan tanpa jeda. Ini kelebihannya. Dan rangkaian ini cukup sederhana dan mudah untuk dirangkai sendiri, ya. Demikian penjelasan tentang rangkaian diagram kontrol ATS panel surya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.